Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, alhamdulillah hari ini kita kembali berjumpa. Sebelum kita mulai perkuliahan, saya ingin memastikan kehadiran mahasiswa pada hari ini. Ya, saya lihat di sini sudah terisi semua. Ya, alhamdulillah sudah banyak yang hadir. Ya, hanya beberapa saja yang kemungkinan ada halangan. Jadi bisa kita mulai perkuliahan kita hari ini. Baik, mahasiswa semuanya, hari ini kita membahas satu tema, ya, satu mata kuliah yang sangat penting ya dalam kajian-kajian politik dan pemerintahan. Namanya adalah mata kuliah kebijakan publik. Ya, mata kuliah kebijakan publik ini diampu oleh saya sendiri. Ya, Dr. Fahrudin HMMA, ya, identitasnya bisa diakses di internet. Kemudian mata kuliah ini adalah terdiri dari 3 SKS. Diajarkan di semester 3 program studi ilmu pemerintahan. Apa saja sih yang dibahas dalam mata kuliah ini? Ya, cukup banyak sebetulnya, mulai dari globalisasi sampai perbandingan kebijakan publik. Ini adalah mata kuliah keahlian yang ada di dalam program studi ilmu pemerintahan. Kemudian, ya, perkuliahan kita nanti akan berlangsung dengan 2 metode, 2 cara. Yang pertama, seperti yang kita lakukan hari ini, dengan tatap muka di kelas. Yang kedua, kita juga menggunakan aplikasi online, tepatnya adalah V-Class. Nah, kira-kira bisa diakses, akan muncul seperti ini di dalam V-Class UNH. Jadi ini adalah 2 metode yang akan kita lakukan dalam perkuliahan kebijakan publik. Baik, tentu saja bagaimana penilaiannya? Ya, mata kuliah kebijakan publik di prodi ini akan dinilai menggunakan 5 indikator. Ya, parameternya ada 5. Yang pertama, soal kehadiran. Jadi kalian harus hadir dalam perkuliahan kita secara langsung maupun online. Begitu juga dengan keaktifan. Kita berdiskusi, siapa yang bertanya, menjawab, dan lain sebagainya juga menjadi bagian dari asesmen atau penilaian perkuliahan kita. Kemudian ada presentasi makalah, baik itu perorangan maupun kelompok, juga menjadi bagian dari penilaian kita. Nah, yang berikutnya tentu saja ada ujian. Ya, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Inilah cara kita menilai bagaimana mahasiswa mengikuti perkuliahan kebijakan publik. Oke, nah berikutnya mahasiswa perlu juga tahu bahwa setelah mengikuti perkuliahan ini nanti, apa kira-kira hasil yang diharapkan. Nah, di sini dilihat ya bahwa setelah mata kuliah ini diajarkan selama 16 pertemuan, maka diharapkan mahasiswa atau peserta ya yang hadir dalam perkuliahan ini akan dapat memahami kebijakan publik. Sebagai apa? Karena kebijakan publik itu adalah upaya mengelola dan mengatasi masalah yang ada dalam masyarakat. Nah, ini harapan agar mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan baik sehingga memahami apa itu kebijakan publik. Baik, mahasiswa semuanya, ya, pada sesi kali ini, ya, pertemuan kali ini, kita akan membahas satu tema, satu bidang dalam kebijakan publik yang juga sangat penting artinya. Yaitu terkait dengan bagaimana pemahaman kita terhadap kebijakan publik dan bagaimana urgensi atau kenapa kita ya mempelajari kebijakan publik itu. Ya. Saya ingin mahasiswa nanti ya setelah mengikuti sesi ini, sesi pertama ini adalah agar mahasiswa mampu memahami kebijakan publik, apa itu kebijakan publik, ya. Kemudian apa arti pentingnya. Jadi, sesi ini akan mengarahkan mahasiswa pada pemahaman mengenai kebijakan publik, pengertiannya, dan yang kedua tentang arti penting, urgensi dari sebuah kebijakan. Baik, saya memulai dengan satu gambar. Ya, mungkin ada yang tahu ini kira-kira gambar apa ini? Ya, gambar apa? Singapura. Wah, ini ya ciri khasnya begitu ya. Ini Singapura, negara tetangga kita yang terdekat. Ya. Kemudian ada, ini apa ini? Negara mana? Swiss. Wah, cukup jauh lagi nih. Di Eropa sana, ada di tengah-tengah Eropa. Ya, ciri khas benderanya ya sangat familiar. Kemudian ini apa? Banyuwangi, sebuah kabupaten di Jawa Timur. Kalau ke Bali,
Ya, kalian ke Bali pasti ngelewati Banyuwangi, terutama lewat darat. Kemudian ini Gunung Kidul. Ya, Gunung Kidul ya. Ada yang sudah pernah ke Gunung Kidul atau Yogyakarta? Belum. Ya, nanti boleh sama-sama ke sana. Oke. Ini satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada apa sih dengan gambar-gambar ini? Kok dikaitkan dengan kebijakan? Mungkin ada yang tahu? Kenapa kok Singapura, kemudian Swiss, dari level negara, selalu dicontohkan dan sangat efektif untuk mencontohkan bagaimana sebuah kebijakan? Ada yang tahu? Kenapa kira-kira? Ya, ada yang tahu? Kenapa Singapura? Singapura ini menjadi contoh sebuah kebijakan publik yang baik. Kita tahu Singapura ini sangat kecil, ya, luasnya tidak lebih luas dari Jambi, ya, tetapi hari ini menjelma menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara, bahkan Asia, yang negara ada apa dengan Singapura? Ya, dalam kajian kebijakan publik, Singapura ternyata menerapkan kebijakan. Ya, kebijakan publiknya bagus berarti. Ya, padahal negara ini sangat miskin dari sumber daya alam. Airnya Singapura itu ngambilnya dari Malaysia. Air kebutuhan sehari-hari. Kemudian apa? Gas untuk memasak dan lain sebagainya. Ngambil dari mana? Indonesia. Dia tidak punya. Sementara kita melimpah. Berarti ada rahasia kebijakan negara Singapura yang membuat dia menjadi negara maju. Oke. Swiss juga begitu. Ya, Swiss sama. Ada di tengah-tengah Eropa, tidak punya laut, tapi bisa maju. Dan ingat bahwa Singapura dan Swiss adalah dua negara di dunia yang paling kompetitif. Karena kebijakan pemerintah. Oke, tadi jauh-jauh kita ke Asia, ke Eropa, sekarang kembali ke Indonesia. Banyuwangi. Ya, Banyuwangi ini satu kabupaten di Jawa Timur yang sebelum reformasi adalah wilayah kantong kemiskinan di Sumatera. Oh, kok di Sumatera? Di Jawa Timur. Ya, di Jawa Timur. Tapi kemudian dalam 10 sampai 15 tahun belakangan ini menjadi salah satu daerah contoh ya pembangunan yang baik. Apa rahasianya? Kebijakan. Kebijakan pemimpinnya yang membuat Banyuwangi daerah miskin jadi daerah yang maju. Oke. Sama dengan Banyuwangi, Gunung Kidul itu adalah kantong kemiskinan di Jogja. Ya, kantong kemiskinan di Jogja. Tetapi karena kebijakan pemerintah daerahnya yang berbasis kearifan lokal, potensi daerahnya, pariwisata. Kalau ke Jogja banyak sekali pantai-pantai yang indah di Gunung Kidul itu. Dan ini menyumbang kehidupan yang lebih baik bagi orang Gunung Kidul. Artinya apa? Kuncinya di kebijakan. Oke. Ini kuncinya. Kebijakan publik, public policy yang kita bahas hari ini adalah ternyata menyumbang faktor terbesar keberhasilan sebuah negara, keberhasilan sebuah daerah. Berarti apa sih kebijakan publik itu? Public policy itu apa sih? Oke, kita lihat. Satu definisi yang banyak ya dipakai untuk memahami bagaimana kebijakan publik itu. Ya, kita lihat. Ada yang bisa baca nih? Ini bahasa Inggris nih. Ya. Public policy is whatever government choose to do or not to do. Ayo, apa artinya nih? Kira-kira apa? Kebijakan publik itu, kata Thomas Ardai, ini nabinya kebijakan, Thomas Ardai, jadi jangan salah, dia bukan dia ya, Dai bacaannya. Thomas Ardai mengatakan bahwa kebijakan publik itu apa yang dilakukan pemerintah atau yang tidak dilakukan pemerintah. Simple. Ya, apa yang dilakukan pemerintah dan tidak dilakukan pemerintah itu kata Dai adalah public policy. Itu pengertian pertama. Yang kedua, dari Peterson,
tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah mulai lebih detail. Ya. Jadi pemerintah mengeluarkan program untuk mengatasi masalah dalam masyarakat, itu namanya kebijakan, kata Peterson. Udah mulai detail. Kata Dai tadi secara umum global, Peterson sudah mulai agak detail, agak mulai spesifik. Berarti kuncinya di masalah. Ada masalah, kemudian datang ke pemerintah. Oke. Kita lihat yang lain, ada beberapa yang lain. Ya, ada Anderson, kemudian Easton. Ya, pada intinya, ya, kebijakan itu dipahami. Yang pertama dibuat oleh pemerintah. Yang kedua punya maksud tertentu. Yang ketiga untuk kepentingan masyarakat. Ini 3 kata kunci dari pemahaman kita mengenai yang namanya kebijakan atau policy. Oke. Berikutnya ada pemahaman yang lain. Ini cukup detail. Ini dari ahli kebijakan Indonesia, ya, Leo Agustino. Ya, dia mengatakan bahwa kebijakan itu adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Siapa yang berwenang? Pemerintah. Yang punya wewenang pemerintah. Mulai dari presiden sampai RT itu punya wewenang. Oke. Memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ada maksudnya, ada tujuannya. Ya. Kemudian tidak bersifat acak atau terencana. Jadi kebijakan tuh nggak bisa, kata orang Jawa itu, ujuk-ujuk. Tiba-tiba kok ada kebijakan ini, enggak. Harus direncanakan, diprogramkan. Ya. Memiliki sasaran dan orientasi pada tujuan. Ada sasarannya. Ini kira-kira kelompok mana yang diarahkan, yang ditujukan oleh kebijakan, kelompok emak-emak, kelompok pemuda, dan sebagainya. Harus jelas sasarannya. Berlandaskan pada aturan yang berlaku. Jadi tetap berlandaskan pada aturan, nggak boleh asal-asal gitu, nggak bisa. Ya, harus ada aturan yang memayunginya, mulai dari Undang-Undang Dasar 45 sampai misalnya keputusan presiden, peraturan menteri, dan lain sebagainya. Ini kata Leo Agustino. Ini sangat detail, sangat praktis. Ya, bagaimana kebijakan itu, ya, yang tadi membuat Singapura, Swiss, dan lain-lain itu bisa maju. Oh, ternyata kuncinya di situ. Kebijakan Singapura itu enggak tiba-tiba. Ya, Banyuwangi juga enggak tiba-tiba datang kebijakan di situ, tapi sudah direncanakan. Ada perencanaan di situ, ada penganggaran. Nah, kira-kira proses kebijakan publik itu sekian nih. Ya, mulai dari isu kebijakan dirumuskan tuh dibuat, disusun. Melibatkan tidak hanya pemerintah, bisa mahasiswa, kampus, swasta, LSM, dan sebagainya. Kemudian dilaksanakan, setelah dirumuskan, dilaksanakan, ya. Kemudian ada penilaian. Ya, ada penilaian. Dinilai, dievaluasi apakah ini bagus atau tidak. Kemudian kalau bagus dilanjutkan, kalau tidak dibalik lagi ke awal. Itulah proses kebijakan. Jadi kebijakan itu berproses, direncanakan dan lain sebagainya. Oke, ini yang pertama. Ya, tema pertama mengenai pemahaman kita apa itu kebijakan. What is public policy? Kira-kira itu. Nah, yang kedua, kenapa kok kita memahami atau mempelajari kebijakan publik? Untuk apa sih? Jangan-jangan buang-buang waktu, ngabis-ngabiskan tenaga dan biaya. Enggak. Ternyata ini kuncinya. Rahasianya kenapa penting kebijakan. Saya mengambil dari Profesor Michael Porter. Dia mengatakan bahwa efektivitas pengelolaan negara yang dijalankan oleh sebuah pemerintahan sangat tergantung dengan kebijakannya. Jadi kalau negaranya mau maju, berarti kebijakan juga harus maju. Jadi nggak ada cerita negaranya maju, wilayahnya maju, tapi kebijakannya nggak bagus. Nggak ada. Pasti. Ya, kebijakannya bagus, maka hasilnya akan bagus. Negaranya bagus, wilayahnya maju, berarti kebijakan juga maju. Itu kata Michael Porter. Ini juga Peter Sack. Ya, dia menyebut bahwa sering ada negara yang gagal, pemerintah yang gagal. Gagalnya ternyata karena kebijakan. Jadi menguatkan tadi Michael Porter itu bahwa kebijakan itu faktor kunci negara atau wilayahnya maju atau tidak. Oke. Nah, ini juga sama. Kebijakan publik menjadi indikator utama. Ya. Kalau negaranya, wilayahnya, daerahnya bagus, maju, maka kebijakannya juga
maju. Itu artinya programnya berjalan dengan baik. Itu kata Dr. Rian Nugroho. Oke. Ini sama ini ya. Francis Fukuyama yang mengatakan bahwa mengatasi masalah dalam masyarakat, soal kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, tidak ada cara lain. Caranya adalah melalui kebijakan, melalui program-program yang menyeluruh dari pemerintah. Oke. Sama ini, saya menulis buku ini. Ya, ini saya pegang nih bukunya. Globalisasi dan kebijakan publik. Pada intinya adalah kebijakan publik itu menjadi poin penting, faktor utama keberhasilan sebuah negara, keberhasilan sebuah pemerintah, dan keberhasilan sebuah daerah. Nah, kira-kira sampai di sini, ya, ada yang bertanya nggak ini kira-kira? Ada yang, kalau yang bertanya ini biasanya dia bingung, ya, kemudian tertarik. Nah, saya berharap tadi paparan singkat kita mengenai apa itu kebijakan, apa urgensinya, apa pentingnya kebijakan, bisa menarik simpati kita, menarik pertanyaan dari mahasiswa mengenai tema-tema yang kita bahas tadi. Mungkin siapa yang bertanya kira-kira? Oke, ya silakan. Baik, terima kasih Bapak dosen. Di sini saya ingin bertanya, kenapa kebijakan ini harus diadakan dalam kehidupan masyarakat? Oke, menarik nih pertanyaannya ya dari salah satu mahasiswa kita nih. Jadi kenapa? Apa tadi? Kenapa? Kebijakan ini harus diadakan Ya. dalam kehidupan masyarakat. Ya, kenapa kebijakan itu harus ada? Ini poin pentingnya. Ya, kenapa sih harus ada kebijakan? Yang pertama, yang pasti bahwa yang namanya pemerintah itu lahir, hadir, terbentuk karena untuk melayani masyarakat. Misalnya ini, kita barusan Pilpres. Pak Prabowo terpilih sebagai presiden terpilih. Kehadiran Pak Prabowo nanti dengan pemerintahannya, itu kan fungsinya mengatasi masalah yang kita hadapi. Nah, mengatasi masalah itu, misalnya apa? Problem kita ini hari ini tentang kemiskinan, pengangguran, kualitas pendidikan, dan lain sebagainya. Itu masalah semua. Ya, judi online. Masalah semua. Nah, masalah-masalah ini kita harapkan diselesaikan oleh pemerintah. Melalui apa? Melalui kebijakan. Muncullah program-program, misal bantuan segala macam, kemudian peningkatan, dan lain sebagainya. Ya. Pada intinya, poinnya adalah karena memang pemerintah lahir, hadir, melayani masyarakat melalui yang namanya kebijakan. Kita nggak berharap yang lain, kita hanya berharap pada kebijakan melalui program yang ditawarkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Ya, kira-kira begitu ya. Baik, Pak. Mungkin yang lain? Oke, yuk silakan. Izin bertanya Pak, Ya. biasanya kan sebuah kebijakan itu selalu berupa tindakan. Ya. Nah, jika tindakan apakah masih bisa disebut dengan kebijakan? Ya, sebetulnya ini ada perdebatan. Ya, ada cukup banyak perdebatan. Apakah kebijakan itu selalu berupa kebijakan yang ada atau tidak? Nah, kalau kita mendasarkan dari definisi, ya, tadi yang pertama ini yang menjadi saya katakan ini definisi yang paling fundamental dalam kebijakan publik, public policy, whatever government choose to do or not to do. Ini jawabannya. Dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah itu kebijakan. Oke, dilakukan jelas nih programnya, misalnya soal pendapatan masyarakat yang rendah, muncul BLT, bantuan langsung tunai. Itu jelas ada programnya. Tetapi bagaimana dengan masyarakat, pemerintah tidak melakukan apa-apa? Apakah kebijakan juga? Iya, tetap. Karena mungkin pemerintah menganggap bahwa itu tidak perlu ada intervensi dari pemerintah, cukup masyarakat saja. Misalnya masyarakat, kelompok mahasiswa, swasta, cukup bergerak di situ, tidak perlu ada pemerintah. Bisa saja. Jadi pemerintah bergerak atau tidak bergerak, ya, pemerintah datang atau tidak datang, pemerintah hadir atau tidak hadir, kalau mendasarkan pada Thomas Ardai, itu tetap yang namanya kebijakan. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kata Thomas Ardai, itu namanya policy. Itu namanya public policy. Oke. Pikir cukup ya? Mungkin nanti kita punya banyak media untuk menyampaikan pertanyaan, ya, tanggapan. Bisa nanti kita akses langsung di berbagai media kita. Kita punya
Fiklas ya dan lain sebagainya. Oke. Kalau ndak ada, kita coba ini terakhir ada satu tugas. Nah, ini kan harus punya tugas nih. Dosen ada tugas, mahasiswa juga ada tugas. Jadi masing-masing mahasiswa nanti ya saya minta untuk menyusun tugas. Tugasnya apa? Pertanyaan, menjawab pertanyaan ini. Kira-kira kebijakan seperti apa yang dapat membuat negara, contoh tadi Singapura dan Swiss, atau daerah, contoh tadi Banyuwangi dan Gunung Kidul itu menjadi berkualitas atau maju. Apa sih rahasia negara-negara itu kok bisa negaranya jadi maju? Berarti kebijakannya model seperti apa? Nah, ini tugas mahasiswa semuanya nanti ya, silakan dikirimkan melalui Fiklas tugas-tugasnya agar bisa kita cek, kita presentasikan di pertemuan berikutnya. Oke? Oke ya, udah bisa itu. Oke, nah ini terakhir nih. Saya punya 2 buku yang khusus bicara tentang kebijakan. Yang pertama, ini globalisasi dan kebijakan publik. Ini terutama menjawab kenapa kebijakan itu penting. Ya, yang ini buku yang pertama. Namanya globalisasi dan kebijakan publik. Nah, yang kedua ini, yang buku juga saya tulis sendiri, ini lebih kaitan dengan bagaimana kebijakan itu dilakukan. Ya, jadi prosesnya seperti apa, formulasi itu seperti apa, kemudian implementasi seperti apa, evaluasi itu seperti apa, ini bisa dijawab dengan membaca buku ini. Ini bisa diakses di internet, bisa, sudah dijual, dan bisa juga menghubungi langsung penerbitnya. Oke? Ya, demikian saya berharap kita semua ya yang hadir di ruangan ini dalam kondisi sehat, sehingga kita nanti bisa bertemu dalam pertemuan-pertemuan perkuliahan kebijakan publik yang berikutnya. Demikian, sampai ketemu, semoga kita sehat dan selalu sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir saya tutup dengan pantun nih. Makan ikan di atas batu, cukup sekian dan thank you.